boleh kalian, asalkan selama logis ya, logis. Jangan karena misalkan ada adik saya di situ Pak, itu nggak bisa. Atau guru kelasnya adalah ibu saya, nah itu nggak boleh. Tapi logis misalkan. Tapi dengan pertimbangan tertentu. Walaupun demikian, itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai random. Satu random, dua skalinya interval atau rasio. Bagaimana kalau tadi nggak random, tapi skalinya interval rasio? Maka secara aturan, secara nggak langsung kita akan berpindah dari parametrik ke non parametrik. Sehingga kalau non parametrik, data kalian yang tadinya bersifat interval rasio skalanya itu akan dianggap skalanya berbentuk ordinal dan nominal. Jadi paling banter dia hanya bisa untuk membedakan saja dan terurut. Jadi yang dapat 10, 20, 30 dia fungsinya hanya untuk membedakan tapi terurut gitu. Sama kayak setuju tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju. Nah, misalkan begitu. Itu kan berurutan dan bisa membedakan. Nanti nilai itu dianggapnya seperti itu. Nah, makanya kemudian diperlukanlah uji asumsi, gitu, uji prasyarat. Nanti yang ketiga itu dia berdistribusi normal dan yang keempat dia homogen. Homogen itu berarti variansinya, simpangan bakunya memiliki tingkat sebaran yang relatif sama. Kita sudah pernah bicara tentang masalah ini. Kalau normalitas itulah yang akan kita coba diskusikan. Jadi secara umum normalitas itu apakah data yang kalian ambil kira-kira itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Apakah sampel yang kalian ambil itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oh, kalau gitu kami ngujinya berarti datanya data sampel dong, Pak. Iya, makanya kemudian diasumsikan ada pengujian asumsi normalitas. Uji asumsi normalitas itu artinya adalah kita menguji data sampel untuk mengetahui apakah populasi itu berdistribusi normal. Kan kalau kemarin-kemarin pas kita bicara tentang distribusi normal, asumsi itu dianggap terpenuhi gitu. Nah, sekarang kita uji. Jadi, untuk membenarkan asumsi itu dilakukanlah pengujian. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada beberapa ya pakar statistika yang menganggap penelitian di bidang pendidikan itu berkecenderungan untuk tidak random, sehingga besar peluang kita untuk menggunakan statistik non parametrik. Kenapa? Ya tadi alasannya nggak random cara pengambilannya. Jadi subjektivitas datanya itu nggak random. Kenapa? Yang diambil satu kelas kok. Padahal subjeknya itu bicara siswa per siswa, tapi kita ambilnya adalah satu kelas. Berarti kan paket. Nah, di situ ada sisi subjektivitas sebenarnya. Ya, tapi di sisi lain tidak sedikit juga yang menyepakati sangat mungkin dilakukan uji parametrik. Nah, syaratnya kemudian ada 3. Pertama adalah normalitas, yang kedua itu adalah homogenitas, yang ketiga itu adalah linearitas sebenarnya. Ini uji prasyarat, tapi linearitas ini akan lebih sering digunakan untuk mengetahui apa nanti pada saat kita melakukan pengujian korelasi lebih tepatnya. Nanti ada uji linearitas. Uji linearitas itu hampir sama dengan uji normalitasnya, uji T atau uji Z begitu. Hampir sama, cuman dia dikhususkan untuk melihat seberapa linearkah garisnya. Kan kalau korelasi itu nanti berhubungan dengan garis. Jadi kalian buat garis, nah apakah data yang kalian punya itu berada di sekitaran garis yang kalian buat. Nah, garis itu muncul sebagai hasil dari sebaran datanya. Jadi ada formulasi lah yang nanti dihasilkan dalam bentuk persamaan linear. Nah, data kalian tuh menyebar di sekitar itu atau enggak. Nah, makanya ada uji linearitas gitu. Sampai nanti ke multivariat sebenarnya uji linearitas itu. Nah, tapi sejauh ini kita hanya akan mempelajari normalitas dan homogenitas saja. Ya, itu sudah lebih dari cukup lah untuk penelitian pendidikan. Normalitas dan homogenitas. Nah, hari ini dan bahan dari Google Classroom terkait dengan normalitas itu mudah-mudahan bisa memberikan bayangan kalian terkait dengan pengujian normalitas. Nah, kita akan coba bicara tentang 3 lebih tepatnya. Tentang 3 pengujian normalitas. Nanti ada banyak. Ada dengan menggunakan
kemiringan, kelancipan, jadi kurtosis, squiness itu satu. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kertas peluang. Yang ketiga itu dengan uji chi-square. Keempat dengan Lily Force. Kelima dengan Kolmogorov-Smirnov. Yang keenam itu adalah uji Shapiro-Wilk kalau tidak salah. Nah, tapi kita coba bahas kertas peluang, kemudian chi-square, kemudian Lily Force. Kolmogorov sendiri itu hampir sama dengan Lily Force, sama, formulasinya sama, proses hitungnya itu sama. Yang membedakan adalah tabel rujukannya saja. Yang membedakan adalah tabel rujukannya saja. Nah, maka nanti mungkin saya akan berikan kalian tabel lagi. Yang satu tabel Lily Force, yang kedua adalah tabel Kolmogorov-Smirnov. Kalau chi-square itu sudah ada di halaman ketiga dari tabel yang sempat saya berikan di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian lihat di halaman yang ketiga itu ada tabel chi-square di situ. Oke, baik ya. Saya coba share screen. Oke. Uji normalitas. Oke. Ya. Sudah terlihat ya. Baik. Nah, kita akan coba bicara tentang ini nih, kertas peluang, chi-square, Lily-Force, Kolmogorov-Smirnov. Jadi kalau tadi saya sempat menyinggung tentang kurtosis dan squiness, ya dia lebih membutuhkan data yang kasarnya adalah kuartil lebih tepatnya. Nanti kita akan lebih banyak pakai di sana. Tapi ya sekali lagi prosesnya hampir sama fungsinya seperti halnya uji kertas peluang, didasarkan pada satu asumsi dalam perhitungan yang sifatnya deskriptif sebenarnya. Jadi kalau uji kertas peluang dan juga kurtosis dan squiness itu lebih mengandalkan pada statistika deskriptif. Nanti ada batasan-batasan, ada ketentuan yang itu harus dipenuhi. Nah, tapi nanti kalian baca-baca yang lainnya. Kita akan lebih sering menggunakan biasanya chi-square kalau kalian menghitung secara manual menggunakan Excel gitu. Tapi kalau kalian menggunakan SPSS, seringnya pakainya Lily Force atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah uji menggunakan kertas peluang. Jadi sejatinya pengujian normalitas dengan menggunakan kertas peluang ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, ya kita harus ubah data mentah itu ke dalam sebuah daftar distribusi frekuensi. Ya, saya pikir kita tidak perlu lagi bicara tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya udah, kalian sudah hafal lah itu ya. Mulai dari proses mentelinya sampai menentukan berapa banyak kelasnya, intervalnya gitu. Berapa banyak kelas nanti menggunakan aturan Sturges, Kauro Ishikawa atau Lin, itu sudah kita lewati sebelum UTS. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun sebuah daftar distribusi frekuensi. Dari situ, kemudian kita mengubah daftar distribusi frekuensinya itu terutama pada kolom frekuensinya menjadi frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari. Dengan mengambil batas-batas kelas interval. Dengan mengambil batas kelas interval. Jadi kalian harus diingatkan lagi terkait dengan elemen-elemennya. Jadi nanti yang ketiga kemudian digambar di dalam kertas grafik khusus yang ini kemudian disebut sebagai kertas peluang normal atau kertas peluang. Udah gitu aja, simpel begitu ceritanya. Nah, sumbu tegak di dalam kertas peluang itu nanti digunakan sebagai batas atas kelas. Sebagai batas atas kelas. Mungkin ini saya salah, harusnya bukan batas, tapi tepi. Tepi, ini saya salah. Harusnya menggunakan tepi. Tepi atas kelas, karena nanti ketika dalam membuat daftar distribusi frekuensi kumulatif, itu yang ditinjau itu adalah tepinya, bukan batasnya. Nanti saya perbaiki ya, tapi kalian perlu memahami kalau misalkan ini bukan batas, tapi yang digunakan adalah tepi. Ini juga sama, ini bukan batas melainkan tepi. Gitu.
Dan sumbu datar itu digunakan untuk frekuensi kumulatifnya. Jadi pada sumbu datar, nanti nilai paling kecil tertulis itu adalah 0,01. Dan yang paling besar itu adalah 99,99. Maka dengan demikian, kelas interval dengan kumulatif 0 dan 100% tidak perlu digambarkan. Jadi kalau misalkan kalian ada frekuensi kumulatifnya 0, berarti nggak usah digambar. Atau 100 juga nggak usah. Jadi di antara itu saja. Nanti kalian tetapkan kira-kira seperti apa dan bagaimana. Nah, ini yang saya maksud dengan kertas peluang. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini sejatinya ini ada 0,0. Ini kan yang datar ya. Ini ke arah yang mendatar, yang ini. Ini nanti digunakan untuk frekuensi kumulatif. Atau biasa kita sebut juga dengan probabilitas dalam persen. Karena semakin ke sana, semakin ke sini kan, ini berarti 99% mendekati 1. Jadi kalau 0,01 di sini itu, ini kan berarti 0,01 itu sama saja dengan 1%. Ini 99,9% ini sama saja dengannya antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang di atas ini, ke arah atas, ini adalah batas atas. Sesuai dengan frekuensi kelas kumulatifnya. Jadi ke atas kalian urutkan saja, anggaplah ini sudah ada satuan yang berwarna hitam nih, sengaja saya ambil yang memiliki corak yang berbeda. Nah, yang hitam-hitam ini bisa kalian anggap sebagai kelas. Jadi ini kelas berapa misalkan, ini juga sama, ini tergantung, jadi dia bisa handle sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau mau sampai 10. Dengan di bawah sini, anggaplah ini 11 kelas gitu. Oke. Nah, misalkan kita lihat, ini ada contoh kasus seperti ini. Ini sudah dalam bentuk distribusi frekuensi biasa, tabel distribusi frekuensi yang menceritakan tentang sebaran nilai mahasiswa dan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai dalam rentang yang ditetapkan. Ini 40 sampai 49, 50, 59 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Maka langkah pertama itu adalah membuat tabel distribusi frekuensi, sudah gitu. Langkah kedua, ini kemudian ini kita transformasi ke dalam bentuk persen. Untuk lebih mudah gitu, karena kan nanti kan kumulatif, karena kita bicara peluang, maka si kumulatifnya itu diarahkan pada peluang. Ya kasarnya agar bisa disesuaikan dengan tabel kertas peluangnya, karena kan bicara tentang persentase tuh. Nah, maka 1/40 2,5, 4/40 10% gitu. 8/40 20% dan seterusnya. Nah, si persen ini nanti kemudian kalian kumulatifkan. Kumulatifkan itu maka berubah dia. Lihat, maka ini menggunakan batas paling bawah. Di sini ini kan sebenarnya di atas kelas pertama, ini ada lagi di sini tuh, yang ininya mungkin 39, nah begitulah. Maka ini dianggap sebagai kelas pertama, yang kalau kurang dari 39 itu nggak ada. Gitu, maka dia akan mulai dari kurang dari 49, maka masuklah kelas pertama di sini. Di sini jadinya kelas yang kedua. Kalau kalian perhatikan, di kelas 2, berapa banyaknya? 2,5%. Setelah itu 59,5 ya, 59 di sini batas atasnya, sini juga. Nah, berapa? Tinggal jumlahin 10 tambah 2,5, hasilnya 12,5 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif dalam persen. Total akhirnya ini harus 100%, karena kan
hasilnya harus sama dengan 1. Sehingga kalaupun ini kalian tambahkan lagi 1 di sini, hasilnya adalah 109, ya tetap saja tetap 100, nggak berubah dia. Maka kan nanti yang akan kita ambil itu ya selain 0, ini lihat, dan yang 100 gitu. Maka titiknya akan seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam biar gampang saya buatnya di Excel. Nah, maka kita akan melakukan analisis berdasarkan, kalau misalkan, di sini penjelasannya. Jika letak titik-titik pada garis lurus atau hampir pada garis lurus, maka disimpulkan. Jadi kalaulah kemudian ini kalian menghubungkan ini nih, ini ada titik, ini titik, 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 gitu. Ini kalian hubungkan, gitu. Kalau titik-titik itu ada garis lurus atau hampir garis lurus. Hampir garis lurus itu berarti mungkin ada 1 atau 2 titik yang cenderung agak turun atau agak naik gitu. Itu kan hampir garis lurus katanya. Maka disimpulkan mengenai data itu sendiri, jadi mengenai datanya, kita bisa katakan bahwa data itu berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal. Ini datanya berarti data di sampel. Kalau terkait dengan masalah populasi, dari mana data sampel diambil, maka kita katakan populasi itu berdistribusi normal atau hampir berdistribusi normal. Gampang kan? Tinggal buat tabel distribusi frekuensi, ubah ke dalam distribusi frekuensi kumulatif, kemudian pindahin ke dalam bentuk gambar kertas peluang. Kalau lurus, kita bilang normal. Jika titik-titik sangat menyimpang dari sekitaran garis lurus, gitu. Jadi bisa jadi titiknya ada yang turun naik lah, apa segala macam gitu, maka disimpulkan data itu tidak berdistribusi normal. Bayang? Cukup mudah menurut saya dengan menggunakan kertas peluang. Dulu ini tuh digunakan ya lebih tua dari sebelum kemudian beberapa teknik statistika itu ditemukan untuk memudahkan prosesnya. Karena apa? Kertas peluang dianggap sebagai metode yang paling konvensional dalam menentukan normalitas suatu data. Dan dia punya keterbatasan. Keterbatasannya adalah kita akan kesulitan dalam mengolah data dalam jumlah besar. Karena paling kalau dengan 11 kelas, misalkan begitu, kan dia mau diekstrak kayak gimana lagi, itu si kertas peluangnya mau segede apa gitu. Untuk bisa menyelesaikan keseluruhan data. Jadi tidak cukup, dia cukup baik dalam menentukan normalitas satu data, tapi mungkin tidak cukup fleksibel terhadap jumlah datanya. Makanya kemudian diperbaiki. Nah, bayang ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ini tidak terlalu menyulitkan. Nah, yang kedua itu adalah chi-square. Ini chi-square ini adalah, ini saya tuliskan goodness of fit. Ini biasanya lebih sering kalau dalam bahasan ini istilah goodness of fit ini lebih sering muncul di non-dik sebenarnya. Kita hanya ketemu ini di statistika, tapi kalau di non-dik itu karena berbasis pada percobaan. Peluang, tingkat apa namanya, goodness of fit itu adalah apa namanya ya, tingkat kecocokan. Jadi seberapa cocokkah dia, nah itu dinamakan dengan goodness of fit gitu. Makanya disebutkan metode chi-square untuk uji goodness of fit distribusi normal itu menggunakan pendekatan penjumlahan terhadap penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Jadi kita punya data observasi, berarti itu data hasil pengamatan kalian. Jadi misalkan yang dapat 5 itu ada berapa? 0 sampai dengan 10 ada 5. Nah, itu kan hasil pengamatan ya. Sementara kalau yang diharapkan itu adalah hasil proses hitung. Nah, secara umum chi-square itu, ini kita lihat ke sisi yang sebelah kanan dulu, yang persyaratannya. Persyaratan metode chi-square itu digunakan jika satu, data itu tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Artinya adalah kalian perlu melakukan olah data sehingga data itu
terbentuk dalam distribusi frekuensi. Ini hampir sama saja dengan kertas peluang. Ini yang menyebabkan cukup sulit sebenarnya menghitung chi-square itu dengan menggunakan Excel. Atau banyak aplikasi tipe semacam SPSS dan kawan-kawan itu nggak bisa ngitung untuk normalitas. Nah, karena nanti kalian akan ketemu chi-square itu untuk fungsi yang banyak. Misalkan, ini ada salah satu buku tentang statistika non parametrik. Chi-square sendiri itu adalah sebenarnya secara pribadi, chi-square-nya itu adalah uji non parametris, tapi dia digunakan untuk menguji normalitas bisa. Yang kedua, ini cocok untuk data yang jumlahnya banyak, lebih dari 30. Nah, setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Jadi kalau ada sel yang jumlahnya itu kurang dari 5, maka harus digabungkan dengan sel berikutnya. Nanti kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan itu. Nah, signifikansinya, ini sebenarnya chi-square itu dilambangkannya begini. Nah, begitu. Ini C, bacanya C gitu. Cuman karena saya tidak menggunakan math equation, saya tulisnya X aja. Ini kuadrat sebenarnya, karena square kan ya. Jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. H0 ditolak berarti. Ingat ya, kalau kurang hitung, chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Tapi kebalikannya, kalau chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Kira-kira. Nah, ini secara umum kita lihat yang ini. Oke. Kelihatan nggak oleh kalian ini tampilan PDF-nya? Tidak, Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Oke, siap. Berarti saya harus ganti share screen-nya. Nah, ini tuh dokumen lama udah saya buatkan. Jadi sebagai pegangan ketika melakukan uji normalitas acuannya. Nah, ini saya urutkan berdasarkan pengujian statistik hipotesis yang diuji. Ini lebih seringnya hipotesis yang diuji itu dituliskan dalam bentuk hipotesis penelitian. Jadi karena kita nggak punya simbolisasi, tidak punya parameter yang mewakili normalitas, maka seringnya hipotesis normalitas itu dituliskan hanya dalam bentuk populasi skor berdistribusi normal, misalkan skor kemampuan penalaran, misalkan gitu. Misalkan populasi skor tidak berdistribusi normal gitu. Ada yang menuliskan dengan menggunakan P. P itu ada, pakai P. Proporsi. Kenapa pakai P? Karena dia bicara tentang masalah proporsi. Jadi ada juga yang menuliskan begini. Ini ditulis pakai P. Sebentar. Ini P. Nah, nanti berarti di sini ya kalau ada salah satu aja PI itu tidak sama dengan PJ, maka ini jadi tidak normal. Nah, gitu. Seringnya, tapi yang akan lebih sering kalian temukan adalah dengan menggunakan yang tertulis. Nah, seringnya akan begitu. Nah, kalau diperhatikan, oke, ini saya bersihin dulu. Oke. Nah, dia punya beberapa daerah kritis. Jadi daerah kritisnya itu ditulis untuk begini. Ini ya. Lihat. Cihitung lebih dari chi-square tabel. Misalkan begitu. Maka kalau lebih dari itu kita harus nerima atau nolak tuh tadi itu. Kalau lebih dari chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Kita hitung, kita tolak apa terima H0 kalau lebih dari. Nih, kalau lebih dari itu kita harusnya tolak H0.
Kalau chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Tuh. Oke. Ya. Oke ya. Nah, kita lihat. Kita abaikan dulu yang di sininya, yang B-nya. Nah, kalian lihat tabelnya. Lihat tabelnya. Di tabel yang sini, bukan tabel chi-square, tapi kalian boleh buka tabel chi-square kalian. Ini kita ambil alfanya 0,01. Nah, ini kalau misalkan sudah dibuat dalam kelas interval, FO ini adalah frekuensi hasil observasi. Jadi yang ini adalah hasil observasi. Ini O-nya ini observasi berarti. Kalau ini FE ini berarti harapan. Artinya ini adalah frekuensi harapan. Nah, kalian perlu perhatikan proses hitungnya. Lihat, ini menggunakan tepi atas. Ini ya 7/8 berarti tepi atasnya 8,5. Z3 0,378 ini dapat dari mana nih? Ini, lihat nih bagian bawahnya. Diperoleh dari rumus Z sama dengan XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan S. Maka 3,78 itu sama saja dengan 8,5 gitu. Ini dikurangi 8,05 dibagi dengan 1,19. Nah, ini hasilnya adalah 0,378. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Bayang. Nah, nanti muncullah proporsi kumulatif. Nah, proporsi kumulatif, maka ini kalau dilihat nilai kelas tertingginya pasti 1, sementara nilai kelas lainnya merujuk pada hasil tabel Z. Silahkan kalian lihat di dalam tabel Z, berapa nilai 0,38. Oh, dari mana Pak? 0,38, ini dari 0,378. Nah, kalian lihat tuh di tabel Z-nya. Berapa nilainya? Harusnya nilainya adalah 0,148. Benar nggak? 0,148. Betul. Karena dia bernilai positif, Z-nya ini, nanti Z ini mungkin bernilai negatif, maka ini ditambahkan dengan 0,5. Sehingga total akhirnya itu adalah 0,648. Jadi kalian bisa lihat juga 2,05, berarti ini kita bulatkan 2,06. Berapa tuh? Nanti ketemu tuh 0,98. Ini 3,7. Wah, ini Pak nggak ada Pak. Seingat saya nggak ada ini. Yang ada cuma di kolom yang satunya aja kok ada 3, sekian itu. Ya anggaplah ambil 0,9999 gitu. Di sininya itu. Maka 0,49999 kok di kalian itu. Maka tambah 0,5. Kita tuliskan ini 0,999. Nah, ini 5, 3 aja udah 0,99. Apalagi 5, oh udah 1. 1 ini menginisialisasi bahwasanya kumulatifnya ya, makin lama makin naik. Nah, gitu. Sehingga nanti total data yang kita punya, total data yang kalian punya, kan kita jumlah total datanya ada 39. Gitu. Jumlah datanya ada 39, ini dikalikan dengan proporsi kumulatifnya. Jadi nanti 0,648 dikali 39. Nah, 0,48 dikali 39. Berapa tuh? 0,648 kali 39. Hasilnya adalah 25,272. Nah, dapat kan 25. Kalian boleh dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Saya pikir ya tidak terlalu jauh berbeda lah. Ini pakai aturan pembulatan biasa saja. Kalau kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5 boleh dibulatkan ke atas. Atau kalian mau menetapkan langsung di shilling aja begitu pembulatannya ke atas, saya pikir juga nggak ada masalah. Karena toh nanti akan terverifikasi pada akhirnya. Begitu ya. Nah, dapatlah ini. Demikian juga yang ini nanti, ini 0,9 gitu. 0,9803 kali 39. Nah, ini hasilnya adalah
berapa tuh? 0,9803 kali 39. 38,23. Oh, ini saya 37. Tidak apa-apa lah. 38,23. Harusnya 38 nanti di situ, nggak apa-apa. Nah, ini sama. Terus saja agar kalian bisa mendapatkan satu nilai kumulatifnya. Nah, nanti si FE ini adalah selisihnya. Jadi kalau kalian lihat ini 25 sama ya. Ini sama-sama 25. Nah, 25 ke 37 selisihnya 12. Nah, 12. 37 ke 38 selisihnya 1. 38 ke 39 selisihnya juga 1. Nah, ini yang disebut dengan frekuensi harapan. Kalian bisa bandingkan antara yang frekuensi observasi dengan frekuensi yang harapan. Barulah sebenarnya yang menjadi rumus chi-square itu adalah yang kolom terakhir. Nah, ini chi-square-nya, ini formulasi chi-square-nya, yaitu frekuensi observasi dikurangi dengan frekuensi harapan, dikuadratkan, dibagi dengan 2. Maka diperolehlah nilai-nilai yang ini. Ini kalian jumlahkan, dapat 2,39. Ini yang kemudian disebut sebagai chi-square hitung. Sama dengan 2,3. Square tabelnya Pak, kok ini bisa dapat segini, dapat dari mana nih? Gitu. Nah, untuk kasus chi-square dalam perhitungan normalitas, kita mengandalkan pada jumlah kelas. Sehingga nanti DF-nya itu, degree of freedom-nya itu akan sama saja dengan N dikurangi dengan 3. Di mana N ini adalah jumlah kelas. Nah, sehingga nanti kalau dihitung, ini kan kelasnya ada 4, 1, 2, 3, 4. 4 dikurangin 3, 1. Ini yang menyebabkan di sini muncul angka 1. 0,99-nya dapat dari mana, Pak? Ini adalah bicara tentang 1 minus alfanya. Alfanya 0,01. Berarti 1 minus alfanya 0,99. Nanti kalian lihat tuh di tabel chi-square, benar atau tidak ya. Nah, nanti kan di sini kan kalau nggak salah ini ada berapa persennya ya. Kalian lihat yang 0,01 di sininya dan di sininya 1. Nah, ketemunya berapa tuh? Benar nggak? Ketemunya adalah 6,6349. Benar? Di halaman ketiga apa tidak salah? Sama nggak? Kalau chi-square di sini kita lihat. Nah, oh ya, chi-square 0,01 6,635. Benar ya? Bisa lihatnya? Kebayang ya? Tapi kira-kira inilah prosesnya begitu. Saya ingin tunjukin bagaimana kemudian si tabel itu terbentuknya. Sehingga ini karena dia harus menggunakan frekuensi kelas tabel distribusi frekuensi nggak bisa dihitung dengan SPSS. Gitu. Ada chi-square di SPSS tapi prosesnya tidak sama. Ini disebut dengan normalitas data. Bayang sampai di sini? Nah, kalian tinggal bandingkan itu. Oh, kita dapatnya ini adalah 2,39. Sementara tabelnya 6,635 gitu. Maka kesimpulan akhirnya adalah saya bersihin dulu ya. Set. Ini saya rekam, nanti silakan kalian lihat lagi rekamannya. Kesimpulannya adalah tuh, karena benar nggak, tidak terletak pada daerah kritis, kan kasarnya adalah jadi ini benar nggak, chi-square hitungnya, chi-square hitung
itu sama dengan 2,39. Sementara chi-square tabel sama dengan 6,63 gambar. Saya buka di sini aja deh. Nah, ini dia. Kalau misalkan kita lihat, bukan. Maaf. Ini nanti kita akan pakai, tapi bukan yang ini. Ini. Ya, kita T. Nah, ini. Ini adalah nilai alfanya. Artinya posisinya ada di sini. Maka kan yang putih itu adalah daerah penerimaan ya. Jadi kalau misalkan ini dibuat gambarnya begitu. Nah, ini ini agak landai begitu dianya. Ini adalah 6,6349. Sementara si hitungnya itu ada di sini. 2,39. Berarti dia berada pada daerah penerimaan H0. Kira-kira begitu dia. Oke. Nah, ini makanya kemudian H0 diterima. Atau dengan kata lain, populasi skor kemampuan penalaran berdistribusi normal. Oke ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya balik lagi ke yang PPT. Maaf. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, ini dia. Begitu. Jadi sama nih, ini contoh yang lain sebenarnya. Jadi ya kalian ini yang sama karena dia juga menggunakan tepi atas. Saya mau tunjukkan ini berarti kan kalau dia ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ada 7 kelas. Berarti DF-nya itu ini sama saja dengan N-3. Ini 7 dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Anggaplah kita mengambil alfanya adalah 0,05. Misalkan begitu. Nah, maka kalian cari di atasnya itu 0,05 dan yang di alfanya 0,05 dan DF-nya adalah 4. Gitu. Ada nggak di sini? Oh, saya nggak perlu masukin tabelnya ya. Oh, oke. Nah, kalian lihat di situ. Berapa nilainya tuh? Dinilai chi-square-nya kalau 0,05 dan ininya 4. Harusnya nilainya adalah berapa? Sama nggak? 9,49 Pak. 9,4? 9,49. Gini? Nah, ini ya, Pak. Lihat tuh. 9,49. Artinya adalah chi-square tabel kan begitu kurang dari chi-square hitung. Nah, jadi ini kesimpulannya apa berarti nih? Tabel data berdistribusi normal atau enggak? Tabelnya kurang dari hitung. Lihat lagi ke tadi yang signifikan. Hitung lebih dari tabel ya berarti ya. Kan kalau tadi data kita itu tabelnya kurang dari hitung. Gitu. Nah, tabelnya kurang dari hitung. Kalau tadi yang pertama itu
tabelnya kurang dari hitung ya. Ini tabelnya kurang dari hitung, berarti otomatis larinya ke yang di sini. Tabelnya kurang dari hitung, H0-nya ditolak. Kira-kira begitu. Oke, bisa. Nah, tapi ada lagi yang kemudian dia menghitung chi-square itu kalau ini kan dengan menggunakan tepi atas. Jadi ada yang menggunakan tepi kelas. Ini kalau ini dia hampir sama dengan yang tadi itu. Kalau yang Pak Rus Effendi ini dia pakainya tepi atas. Lihat, ini 54. Dia 54,5 untuk kelas pertama. Tapi kalau yang Pak Supardi ini dia pakainya tepi kelas. Jadi kelas pertama itu antara 49 dengan 54 gitu. Kelas kedua antara 54 sampai 59. Kelas ketiga antara 59 sampai 64 begitu aja seterusnya. Nah, kan beda ya dengan yang tadi ya. Kemudian ini dihitung berapa nilai Z-nya. Cara mendapatkan Z-nya sama. Ini kalau kalian perhatikan, lihat kalau dia tandanya minus, ini Z-nya 2,77. Ya, kalian coba lihat tuh di tabel Z 2,77. Hasilnya adalah karena dia minus berarti 0,0. Benar nggak? 2,77. Nah, tabel Z ada. Tabel Z 2,77. Nah, 0,49 Z 72. berapa? 0,4972. 4972 ya? Iya, Pak. Udah benar. Nah, ini Z tabelnya. Nah, yang kalian tuliskan FZ kan? Makanya 0,5 dikurangi dengan 0,4972 di sini. Ini juga sama. Tuh, lihat. Jadi ini yang kalau di yang PDF tadi lihatnya dari sini. MZ ini cuman alat bantu bagi saya untuk memudahkan proses hitungnya aja. Jadi saya munculin Z tabelnya tuh. Kalau dia jadi kasarnya adalah nilai FZ ini kalau dia bernilai negatif, maka ini 0,5 dikurangi dengan nilai ZI. Kalau negatif. Kalau dia positif, maka 0,5 ditambah dengan ZI. Nah, itu untuk nilai FZ-nya. Nah, di sini cuman dia kemudian melibatkan apa ini namanya ya? 0,02. Ini bicara tentang selisih. Jadi coba kalian lihat itu. Antara 0,0028 dengan 0,00 itu kan selisihnya 0,02 ya, 0,0028 dengan 0,0228. Nah, selisihnya 0,2. Ini dimutlakkan. Jadi nggak dimutlakin juga sama saja. Ini yang bawah dikurangi dengan yang atas. Itu karena ini kan semakin ke bawah sini semakin besar tuh lihat. Secara nggak langsung ini sudah terjadi kumulatif sebenarnya. Itu ya, makin ke bawah makin besar. Nah, ini adalah selisihnya. LI itu adalah selisih. 0,0228 dikurangi 0,0028. Hasilnya sama dengan 0,02. Nah, itulah dia nilai ini. Begitu juga dengan seterusnya. Sehingga nanti FE-nya itu, ya kalian tinggal kalikan. 0,02 dikalikan dengan 200. Berapa hasilnya? 4. 0,0865 kali 200. Hasilnya 17. Ini sengaja saya munculkan komanya. Saya tidak membuang komanya, ya pertimbangannya mungkin memberikan pengaruh terhadap total hasil akhirnya dan ternyata benar kan ya. Tapi ini saya biarkan, karena ini kan adalah frekuensi estimasi, frekuensi yang diharapkan begitu ceritanya. Nah, sampai ke ujung sininya sama prosesnya. Didapatlah hasil yang ini. Dan ini tidak jauh berbeda dengan yang diproses oleh
Pak Rus Effendi. Ini 12,38, kalau ini 12,01. Kurang lebih akan sama. Oke? Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan barangkali? Sebelum kita masuk ke Lily Force. Bisa nggak kira-kira? Ini harus berlatih ya. Nanti mungkin akan saya siapkan studi kasusnya. Silahkan nanti kalian coba. Kalau memang ternyata nanti ada kendala pada saat mencobanya, bingung gitu, nanti ini kan saya upload nih. Mungkin kalau ada beberapa yang perlu diperbaiki nanti iya. Mohon maaf, saya terlempar barusan. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Ya, begitu ya. Nanti kalau sekarang mungkin nggak ketahuan nih proses ini, karena memang untuk membuat tabel untuk membuat tabel distribusi frekuensi juga butuh waktu. Proses memproses dari setiap langkah ini ke tabel chi-square-nya juga butuh waktu. Jadi mungkin ini nanti biar jadi latihan kalian di rumah. Kalau misalkan ada problem, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya, sembari membahas tentang homogenitas begitu ceritanya. Oke ya, baik. Kita coba lanjut ke yang berikutnya, yaitu Lily Force. Nah, ini agak berbeda dengan chi-square, terutama ketika ditinjau dari ini syarat yang kedua. Kalau tadi chi-square itu mempersyaratkan data itu harus dikelompokkan. Sementara kalau Lily Force ini datanya tidak perlu dikelompokkan. Makanya Lily Force itu menjadi pilihan yang lebih mungkin untuk dihandle oleh aplikasi karena tidak perlu dikelompokkan begitu. Kan susah ya kalau membuat distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel sekalipun, itu sulit kalau menurut saya. Satu-satu gitu, nggak bisa sekaligus gitu. Sementara kalau ini dia bisa. Lily Force itu persyaratannya datanya bisa data tunggal atau belum dikelompokkan. Dan ini juga bisa digunakan untuk data dalam jumlah kecil ataupun besar. Kalau tadi chi-square umumnya digunakan untuk data yang jumlahnya besar. Ya makanya kemudian dia dikelompokkan agar jadi jumlahnya lebih sedikit. Sementara kalau Lily Force itu mau kecil mau besar sama saja. Dia bisa proses itu. Nah, makanya kemudian ini dia metode Lily Force menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan ke dalam nilai Z, sama atau pakai Z, untuk dapat dihitung luas kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Nah, di Lily Force yang ditinjau itu bukan jumlah. Kalau tadi di sini ini kalian jumlahin kan ya semuanya ya. Dari sini sampai ke bawah itu dijumlahkan. Tapi kalau Lily Force itu enggak. Dia hanya mengambil beda terbesar dibandingkan dengan tabel di Lily Force.
Artinya nanti di sini yang dilihat itu adalah nilai Lily4 yang paling besar dari sisi yang ada di kanan. Mana nilai terbesar dari proses perhitungan selisih, ini dicari bedanya, berarti ini selisih. Berarti yang dicari itu adalah selisih terbesar di Lily Force. Oke, kita lihat. Misalkan ini datanya. Oh bukan, ini adalah tabelnya. Asalnya. Maaf. Ini tabelnya. Ini X1, ini adalah data yang kalian punya. Z ya, ini hasil transformasi data. Fx ini adalah hampir sama dengan Fx pada Chi-square. Jadi ini adalah probabilitas kumulatif normal. Nilai Fx itu diambil dari nilai Z. Sementara kalau Sx ini kumulatif empiris. Jadi didasarkan pada jumlahnya. Nanti kalau dia data pertama, kalian punya 10 misalkan begitu. Jadi 1/10 gitu. Oh, data kedua berarti 2/10. Nah, itu disebut dengan kumulatif empiris dalam konteks Lily Force. Nanti kita cari selisihnya di sini. Maka selisihnya inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menentukan perbandingan antara Lily Force tabel dan juga Lily Force hasil hitung. Nanti signifikansinya dilihat dari kalau yang nilai terbesar kurang dari tabel, maka H0 diterima. Kalau selisihnya itu lebih dari tabel, maka H0 ditolak. Kurang lebih begitu. Kita lihat. Nah, misalkan ada datanya begini nih. Ini datanya jumlahnya 18 dengan alfanya 5%. Apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal? Kan gitu ya. Kalau pakai Chi-square kalian harus melakukan olah data sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita coba olah pakai Lily Force. Maka kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam tabel yang tadi, kita akan dapat tabel begini. Ini lihat urutan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Gitu kalian urutkan tuh. Ini ada 45. Oh, 45 ini. Kemudian 46 ada 2, ini 46, ini 46. Ada kemudian langsung kepada 48, ini 48. Cari aja satu-satu diurutkan. Dan ini catatannya. X1 itu adalah data terurut. Dari data terurut ini kemudian kalian hitung Z-nya. Z-nya sama. Jadi dari data ini kalian hitung dulu berapa reratanya, berapa simpangan bakunya. Nah, nanti Z-nya ya sama lah ya. Z itu kan diperoleh dari XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan simpangan baku. Dapatlah minus 1,45 dan seterusnya tuh. Nah, nilai Fx itu sama. Aturan Fx itu sama dengan yang tadi di Chi-square. Artinya adalah kalau Z-nya bernilai negatif, maka itu kan Fx itu kalau Z-nya bernilai negatif, maka ini Fx sama dengan 0,5 dikurangi Z. Jadi misalkan ini 1,45 1,45 itu bentar 1,45 ya betul. Oke. Nah, dia tinggal kalian kurangi dengan 0,5. Nanti kalian lihat di tabelnya, dicek, khawatir saya melakukan kesalahan dalam proses mengelompokkan data ini. Nah, yang sama juga kalian tulis begitu. Lihat, ini disatuin aja karena kan dia bernilai sama. Sama, ini kalian merge. Ini juga sama, kalian merge karena nilainya sama. Jangan dihitung 3 kali, nanti nilainya berbeda, tapi ini dianggap sama, digabungkan gitu. Nah, sehingga dari sini SX-nya, nih lihat, ini nomor urut 1.
1 dari 18. Coba kalian cari. 1/18. Berapa 1/18 itu? 1 dibagi 18. 0,05555 dan seterusnya. Jadi ini adalah urutan dibagi dengan jumlah. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ternyata ini kan ada yang di merge, yang dilihat data yang mana? Data yang terakhir. Jadi dapat 0,166 ini itu didapat dari 3. Kalian boleh cek nanti. 3/18 itu hasilnya sama dengan 3 dibagi 18. 0,16667 dan seterusnya. Karena 66 terus berulang. Begitu juga dengan seterusnya. Kalau ini berarti yang dilihat, yang ini angka yang 3, kemudian karena dia ada yang sama, ini angka yang 7, ini angka 13, ini 15. Nah, kira-kira begitu. Di sini tinggal dicari mutlaknya. Mutlak dari pengurangan fx dikurangi dengan sx. Mutlak, nah ternyata didapatlah kemudian nilai yang paling besar itu adalah yang ini. Nilai yang paling besar adalah 0,1468. Yang lain kan nggak ada tuh. Paling setelah itu adalah 0,12. 0,12. Berarti enggak, yang ini enggak. 0,14 lebih tinggi, nggak ada lagi kan? Maka ini dianggap sebagai nilai Lillie force hitung. Ini dianggap sebagai nilai Lillie force hitung. Kalau di chi-square kan tadi ini dijumlahkan semuanya. Nah, kalau di Lillie force dan Kolmogorov Smirnov itu dia hanya lihat mana yang selisihnya paling besar antara fx dengan sx. Sehingga nanti dari sini kalian bisa lihat kalau misalkan di dalam tabel Lillie force itu saya ada nampilin nggak ya tabel enggak di dalam tabel Lillie force itu bentar. Tadi aku lihat tabel Lillie force, nanti kalian lihat ini apakah bernilai 2 atau tidak. Ini di tabel, ini dilihat di tabel, sementara ini adalah hasilnya. Nah, maka daerah penolakan Lillie force menggunakan rumus karena ini adalah Lillie force hitung, ini Lillie force tabel, Lillie force hitung kurang dari Lillie force tabel, yang berarti H0 diterima. Kesimpulannya, populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Ya, cuman begitu saja. Cuman sekali lagi ini membutuhkan alat bantu. Jadi kalian nggak bisa bekerja tanpa alat bantu. Lebih mudah lah gitu. Sebenarnya memungkinkan kalian pakai SPSS gitu ceritanya lebih cepat lagi. Nah, cuman kalian harus lihat bagaimana cara menginterpretasi luaran dari hasil hitung SPSS. Kalau misalkan pakai Excel ya bisa juga gitu ceritanya. Kalian bisa, ya kalau saya sih lebih, kecuali kalau memang untuk data yang lebih kompleks gitu ya, jumlahnya banyak dan memang waktu kita terbatas. Jadi kalau Excel kan harus diikuti tahapan demi tahapan, jadi kita nggak bisa langsung gitu. Nah, sementara kalau di SPSS bisa lebih cepat. Nah, kira-kira begitu, nanti akan saya sertakan tabelnya, seingat saya tadi, ini apakah benar nih alfa 0,05 dan juga N-nya 18. Kita lihat di tabel. Seingat saya tadi saya sudah munculkan tabel itu. Tabel Lillie force. Sebentar ya. Tabel Lillie force di sini. Ini Lillie force nih. Kalau 1 0,05 di sini tadinya 18 nih ya. Nih, kalau kalian lihat ini lebih enak nih. Ini hampir mirip dengan tabel T. Ininya 18, lihat. Ini 0,05. Kita pakai yang one tail. Pakai yang one tail 0,05. Hasilnya 0,2. Nah, kan sama ya berarti ya. Nah, jadi saya pikir ini akan jauh lebih mudah lah. Karena kalian sudah pernah mengalami, sudah belajar tentang bagaimana cara membaca
tabel T begitu, yang hanya melihat pada berapa nilai alfanya dan juga berapa nilai DF-nya. Cuman kebetulan ini nggak DF, tapi ini adalah bicara tentang jumlah data secara keseluruhan, dan tidak ada yang perlu dikurangi apa dilebihkan. Ini sebenarnya bisa kalian buat sendiri dengan menggunakan formulasi yang ada di sini nih. Ini untuk lebih dari 30. Ini kalau untuk yang 0,2, 0,4, 0,736 dikali dengan akar N-nya. Kalian bisa buat tabel ini sendiri sebenarnya. Oke. Ini saya selesaikan sampai yang terakhir. Yang keempat, ya karena ini adalah Kolmogorov-Smirnov, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, sejatinya langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumusnya itu sama, Lilliefors. Hanya saja dia memiliki signifikansi yang berbeda. Artinya adalah tabel rujukannya dia. Tabel rujukannya berbeda. Nanti di dalam tabel Lilliefors dan Kolmogorov kalian akan lihat, kalau tadi kan misalkan 0,7346 misalkan 734. Nanti Kolmogorov persentase pengalinya itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan signifikansinya berbeda. Hanya pada hitungan itu saja. Jadi secara prosesnya sama, nggak ada masalah. Tabelnya sama, hasilnya sama gitu karena tabelnya sama. Tapi tabel rujukannya berbeda karena tabel rujukannya memiliki tingkat signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Kolmogorov. Sedangkan metode Lilliefors ya pakai tabel Lilliefors gitu. Syaratnya apa? Kolmogorov ya sama, ini sama persis seperti halnya Lilliefors. Tidak ada perbedaan antara Lilliefors dan Kolmogorov, hanya pada tabel rujukannya saja secara umum ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan normalitas. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini. Ada? Pusingnya siang-siang hitung-hitungan nggak jelas lagi, udah banyak yang dihitung tapi nggak ada contoh kasus yang bisa dikerjakan karena memang panjang. Kalau di dalam pembelajaran yang sebenarnya lebih mudah untuk menghitungnya ya dengan contoh yang lebih sedikit lah. Tapi saya pikir mungkin nanti akan lebih enak begitu. Saya akan nanti setelah perkuliahan ini saya akan upload contoh kasus data lah begitu, anggaplah jumlahnya misalkan 25 lah misalkan, atau biar bisa di atas itu yang satu itu jumlahnya 15 misalkan, yang satu jumlahnya 40 misalkan. Nah, yang 40 kalian coba pakai chi-square. Nanti yang jumlahnya 15 kalian coba menggunakan Lilliefors atau Kolmogorov-Smirnov gitu. Karena sama-sama saja ya. Nah, kalau misalkan kalian ada kendala, nanti kalian bisa tanyakan ke saya. Jadi kalian coba untuk berlatih mandiri lah. Nanti saya berikan acuannya, rekaman kegiatan ini, dan kemudian ya bahan tayang yang tadi saya berikan agar kemudian kalian bisa berlatih. Itu barangkali ada yang mau ditanyakan? Nanti di pertemuan pekan depan kita akan coba bicara tentang homogenitasnya. Kita bicara tentang homogenitasnya. Setelah itu mungkin kita libur seminggu. Karena kan kalian Selasa, Lebaran itu hari Rabu ya. Rabu apa Kamis? Udah Lebaran belum sih? Belum ya. Tanggal berapa? Tanggal 13 bukan Lebaran itu. Ini sama kalau libur teh suka lupa tanggal karena setiap hari rasa libur gitu. Kalau nggak di WA jadwal Zoom kayaknya nggak ingat kalau misalkan ada kuliah begitu ceritanya. Tapi kalau diperhatikan di pekan depan itu kan tanggal 4 ya, hari Selasa kita tanggal 4-nya kita masih masuk untuk pertemuan yang ke-14. Kita akan bicara tentang homogenitas. Nah, nanti kita akan masuk lagi di tanggal 18 mungkin. Jadi seminggu itu off,
Ya, atau kan toh kalian sudah di rumah masing-masing ya, jadi nggak ada mudik, kecuali apalagi sekarang ada pemberlakuan larangan mudik lagi diperpanjang gitu. Jadi kita santai-santai aja di rumah sambil menikmati lontong sayur dan kuah rendang begitu ceritanya. Kita belajar statistika gitu. Nah, kan 11 nanti sekaligus menjelaskan tentang teknis ujian akhir nanti di tanggal 11 itu. Karena itu pertemuan ke-15, pertemuan terakhir, tidak bisa banyak yang kemudian saya sampaikan. Harusnya saya inginnya ada banyak yang ingin saya sampaikan tentang statistika ke kalian. Hanya saja ya pasti punya keterbatasan dari sisi waktu. Nah, nanti tanggal 11-nya kita bicara tentang teknis UAS-nya kira-kira seperti apa dan bagaimana. Biar nggak terlalu banyak molor. Mungkin UAS-nya karena seperti halnya UTS lah gitu. Nanti ada yang versi kuisisnya dan juga ada versi tulisnya. Kuisis untuk yang soal PG-PG begitu atau pilihan benar salah misalkan begitu. Nah, sementara yang kuisisnya itu, yang tulisnya itu mungkin melibatkan proses hitung yang seperti ini. Saya kasih kalian data, nah coba kalian hitung gitu. Hasilnya berapa begitu. Ya biar ada keterampilan itu. Sementara untuk sisi kognitifnya, ya saya pikir pengenalan ini sudah cukup. Begitu barangkali.